Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMK Yadika 13, kepada kepala sekolah beserta seluruh tenaga pengajar dan seluruh staf. Terima kasih juga saya sampaikan kepada siswa-siswi SMK 13 yang saya banggakan, yang hari ini penuh semangat, antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim panitia, baik dari STB Ajia maupun dari SMK Yadika 13 yang sudah meluangkan waktunya, mengeluarkan ide-ide kreatifnya demi kelancaran kegiatan hari ini. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya akan memaparkan mengenai Nihongo Kaisha Fuka dalam bahasa Jepang. Itu dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Inggris Japanese Culture atau budaya kerja Jepang dalam bahasa Indonesia. Next. Baik. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali perusahaan Jepang. Misalnya di daerah Bekasi meliputi Cibitung, Cikarang, dan wilayah Kerawang juga. Nah, perusahaan Jepang itu begitu banyak. Di antaranya ada AHM, Astra Honda Motor, atau HPPM, Honda Precision Part Manufacturing, dan banyak lagi. Ya, mungkin di antara beberapa perusahaan yang saya sebutkan tadi kalian sudah tahu ya, sudah mengetahuinya. Oke. Nah, perusahaan Jepang di Indonesia. Di Jepang juga kesempatannya banyak ya. Kesempatan untuk bekerja di Jepang itu begitu luas ya. Mungkin di antara kalian ada yang memilih ingin bekerja dulu ya, misalkan ingin bekerja setelah lulus SMK, atau mungkin ada juga yang ingin melanjutkan studinya, ada juga ingin yang berwirausaha. Ini hanya salah satu pilihan. Jadi mungkin ada juga yang ingin, saya setelah lulus kuliah ingin langsung bekerja di Jepang. Itu juga bisa ya, itu melalui magang kerja di Jepang, atau langsung kerja, jadi magang kerja lagi, jadi bekerja di Jepang. Tapi memang ada syarat yang harus dipenuhi kalau ingin bekerja di Jepang, harus memiliki kemampuan bahasa Jepang levelnya. Kalau SSW, ada program SSW atau Specified Skill Worker, atau istilahnya bahasa Jepangnya Tokutei Gino, bahasa Indonesianya adalah pekerja berketerampilan khusus. Itu ada kualifikasinya minimal kemampuan bahasa Jepangnya N4 ya, seperti itu. Jadi kalau ingin mencoba bahasa Jepangnya harus belajar lebih banyak lagi, kanji yang dipelajari, bunkonya juga. Nah, kalau misalkan akhirnya nanti bekerja di perusahaan Jepang, tentu saja kita harus tahu ya budaya kerjanya seperti apa ya, budaya yang ada di perusahaan seperti apa sih, supaya kita pada saat bekerja itu tahu lebih dulu, berarti lebih cepat beradaptasi ya, lebih mudah beradaptasi, tidak kaget lagi. Jadi sudah memiliki gambaran apa saja sih budaya kerja Jepang. Nah, budaya kerja Jepang itu atau Nihongo Kaisha Fuka di antaranya salam aisatsu. Mungkin minasang sudah pernah belajar aisatsu ya. Kalau dalam bahasa Inggris greetings gitu ya. Kemudian ada ojigi juga. Ojigi istilahnya membungkuk. Membungkuk, pernah juga mungkin melihat orang Jepang, atau sering juga ya melihat orang Jepang membungkuk itu ada aturannya ya. Ternyata ada aturannya, tidak hanya sekedar membungkuk. Kemudian ada sang es atau goes ya, sang es. Kemudian ada kaizeng juga ya, kaizeng. Pernah dengar kaizeng? Mungkin pernah ya. Nanti akan dipaparkan sekilas saja sebagai gambaran model. Kemudian ada Horenso, Hokoku, Renraku, Sodang. Itu bagian dari budaya Jepang juga. Kemudian ada Anzeng Daiichi. Anzeng berarti selamat atau keselamatan.
Kemudian ada Taiso atau Raijyo Taiso, senam Jepang. Oke. Selanjutnya, dan masih banyak ya, budaya kerja Jepang lainnya masih banyak. Nah, untuk di awal tentang Aisatsu, ya, Aisatsu atau greetings atau salam dalam bahasa Indonesia. Minasang sudah belajar tentang Aisatsu, ada Ohayo gozaimasu, ada Konnichiwa, ada Konbanwa. Nah, itu tuh begitu, dan masih banyak lagi Aisatsu yang lainnya. Itu begitu penting ketika kita bekerja mengucapkan Aisatsu. Kenapa? Karena dengan mengucapkan Aisatsu, dengan beraisatsu itu semacam apa ya? Menimbulkan perasaan yang menyenangkan, kemudian ada sambutan hangat dan ada istilahnya apa ya? Untuk menjalin hubungan yang baik atau good relationship dengan sesama pekerja di perusahaan atau dengan orang baru juga kalau ada yang datang ke perusahaan seperti itu. Kemudian ada ojigi juga. Nah, tadi dipaparkan bahwa ojigi itu ada aturannya, ada jenis-jenisnya. Jadi di sini ada jenis-jenis ojigi, ada eshaku, ada yang 15 derajat, ada yang keirei, disebutnya keirei 30 derajat. Kemudian ada saikeirei 45 derajat ya. Ini saya memaparkan teorinya bahwa eshaku yang 15 derajat, yang 15 derajat itu digunakan pada saat menyapa kepada orang lain yang belum akrab ya, yang belum akrab. Kemudian yang eshaku juga untuk membalas ojigi dari atasan ya. Kalau bawahan sih ojiginya di 30 derajat ya. Jadi kalau hanya ohayo gozaimasu istilahnya sedikit, atau istilahnya nanti kalau atasan itu menjawab ojigi dari bawahannya yang 30 derajat. Jadi kalau sebagai bawahan 30 derajat. Oke, selanjutnya belum. Oke. Yang keirei yang 30 derajat juga digunakan pada upacara resmi. Kemudian maaf juga, ya maaf dalam bentuk formal itu bisa 30 derajat ya ojiginya. Atau nanti mungkin bisa praktek juga ya nanti seberapa sih kalau 30 derajat itu. Nah, kalau saikeirei itu untuk digunakan pada saat meminta maaf juga ya meminta maaf yang mengandung rasa penyesalan yang sangat dalam. Itu minta maafnya berarti kalau 40 benar-benar minta maaf gitu ya, 45 derajat saikeirei. Kemudian saikeirei juga digunakan untuk menghormati orang yang punya jabatan atau posisi status sosialnya tinggi seperti kepada kaisar ya itu menggunakan saikeirei. Seperti itu. Oke, ini mengenai jenis-jenis ojigi. Next. Oke, selanjutnya ada kaizen. Ya, kaizen, pernah dengar kaizen? Apa sih kaizen? Iya ya. Jadi kaizen itu adalah perbaikan yang berkesinambungan. Jadi terus-menerus. Jadi kalian nanti kalau bekerja di perusahaan semacam dituntut perbaikan yang kalian lakukan, ide apa untuk melakukan suatu perbaikan gitu. Dan biasanya ada rewards, ada penghargaan bagi karyawan yang melakukan kaizen yang baik, yang memang istilahnya memberikan manfaat yang luar biasa. Bahkan sebetulnya ada semacam presentasi dan akhirnya mendapatkan penghargaan seperti itu. Oke, jadi terus melakukan perbaikan di skala bidang. Misalkan minasang bidangnya di bagian produksi atau di bagian staff, itu juga semuanya harus melakukan kaizen. Ya, itu salah satu dari budaya kerja Jepang. Next. Oke. Kemudian ada Anzen Daiichi. Oke, Anzen Daiichi. Anzen itu berarti keselamatan atau selamat. Daiichi itu nomor ke-1. Jadi bahwa di perusahaan Jepang itu ada mengutamakan keselamatan. Jadi harus mengikuti SOP supaya tidak terjadi kecelakaan. Seperti itu ya. Kemudian pakaiannya juga kalau misalkan SOP-nya harus menggunakan sepatu keselamatan, berarti harus mengenakan sepatu keselamatan. Kalau harus memakai helm itu juga harus memakai ya. Jadi ikuti istilahnya prosedur yang ada di tempat bekerja kita nanti.
Kemudian ada istilah, ada moto, misalkan Anzeng Nakuste Seisang Nas, ya. Jadi Anzeng Nakuste, ketika tidak ada keselamatan berarti tidak ada produksi, berarti tidak untung gitu ya, rugi. Jadi keselamatan itu sangat penting, bahkan termasuk dari berangkat kerja sampai pulang lagi itu harus benar-benar diperhatikan seperti itu. Next. Kemudian budaya kerja yang lainnya ada Horenso, ada Hokoku, Renraku, Sodang ya. Jadi Hokoku itu berarti lapor, Renraku itu berarti memberitahu atau kontak, dan Sodang itu diskusi. Jadi dalam hal ini Horenso atau komunikasi itu sangat penting ya. Jadi kalau ada apa-apa langsung lapor ya, langsung menginformasikan ada apa, misalkan ada sesuatu hal yang tidak normal dari biasanya, itu diinformasikan dan diskusikan. Jadi tidak hanya diam, sudah nanti aja biarkan saja, tidak bisa. Jadi harus komunikasi itu harus diperhatikan. Jadi komunikasi merupakan hal yang penting dan budaya Jepang ada istilah Horenso, Hokoku, Renraku, Sodang. Oke. Kemudian ada budaya kerja lainnya, ada Sang-es atau Go-es. Mungkin pernah mendengar juga istilah Sang-es, Go-es, ya. Sebetulnya di bahasa Indonesia juga ada, ya. Ada misalnya Shitsuke, Seiri, Seitong, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, itu ada dalam bahasa Indonesia. Misalnya Seiri itu ringkas, ya, ringkas. Jadi memisahkan barang-barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Jadi kalau yang tidak diperlukan, berarti disingkirkan, istilahnya dibuang atau bisa didaur ulang kembali, misal ya. Oke, kemudian ada seitong, rapi, menempatkan barang pada tempatnya. Ya, jadi ini harus dibiasakan dari sekarang. Jadi menyimpan barang pada tempatnya sehingga ketika akan digunakan dengan mudah mengambilnya, ya. Selanjutnya ada seiso atau resik, jadi menjaga kebersihan, kerapian tempat kerja, ya. Kadang misalnya ya, misalkan kalian pada saat bekerja, kemudian istilah masa training, kadang diperhatikan tempat bekerjanya rapi atau tidak. Itu akan menjadi pertimbangan lolos atau tidaknya training. Karena pada dasarnya setelah bekerja itu istilahnya ada penilaian ketika masa training, ya. Kecuali kalau sudah karyawan tetap tidak ada istilahnya tidak begitu diperhatikan, walaupun pada dasarnya ada diperhatikan juga dan mendapatkan reward. Oke, selanjutnya ada seiketsu, ya, rawat. Jadi merawat barang-barang yang ada dengan menerapkan pola yang 3S sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada shitsuke, istilahnya rajin, ya. Kitanya harus rajin, istilahnya sesuai dengan waktu dan lain-lain sebagainya. Itu Sang-es atau Go-es, ya. Selanjutnya budaya yang selanjutnya ada Taiso atau Rajio Taiso. Rajio Taiso ini pertama kali ada, sebetulnya sudah lama di Jepang, pada tahun 1928 pada saat perayaan pemahkotaan Kaisar Hirohito. Itu sudah ada Taiso atau Rajio Taiso. Rajio itu berarti musik, ya, musik. Sebetulnya di Indonesia pernah ada istilahnya senam SKJ. Kalau di sini sekarang ada nggak senam dulu gitu sebelum masuk sekolah? Ada tidak? Ya, sekarang tidak ada. Kalau dulu zaman saya itu ada senam dulu sebelum masuk sekolah sekitar 5 atau 10 menit. Nah, di Jepang sebetulnya sampai sekarang ya, bahkan di perusahaan Jepang itu sampai sekarang ada. Jadi Taiso dulu atau senam dulu. Nah, tujuannya untuk apa sih? Tujuan Taiso atau Rajio Taiso itu untuk meningkatkan kelenturan dan energi, ya, supaya kita tuh lebih bersemangat lagi. Jadi senam dulu sekitar 5 menit gitu ya. Kemudian untuk meningkatkan kesehatan, iyalah dengan olahraga kita akan lebih sehat, ya, lebih sehat, dan diyakini karena olahraga kemudian sehat, diyakini itu akan menjadikan umur kita lebih panjang, seperti itu. Kemudian memperlancar aliran darah. Jadi aliran darah kita akan lancar dengan adanya Taiso atau Rajio Taiso.
kemudian mempertajam pikiran juga ya. Jadi pikiran kita akan lebih jernih, ya lebih tajam dengan melakukan Taiso pada hari itu. Jadi kita akan lebih semangat, pikiran kita juga akan lebih fokus seperti itu. Kemudian Taiso juga melambangkan persatuan dan kerjasama seperti itu, karena dilakukan bersama-sama. Jadi sebelum bekerja misalkan jam 8 masuknya, 5 menit sebelumnya senam bersama, ada musiknya juga. Nanti mungkin akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Nah, ini ada gerakan-gerakannya. Gerakan-gerakan Taiso atau Rajio Taiso. Sebetulnya ada 13 gerakan ya, ada 13 gerakan. Bisa diperhatikan ya. Di sini meregangkan badan, mengangkat kedua tangan seperti itu. Kemudian bisa terlihat ya, nanti kita bisa latihan bersama-sama. Kita latihan senam bersama nanti. Oke, atau dalam bahasa Jepangnya Taiso ya. Ini berbeda karena berbeda dengan senam di Indonesia. Jadi gerakan-gerakannya itu sudah diatur seperti apa. Oke, selanjutnya masih gerakan juga ya. Jadi sebetulnya ada 13 gerakan senam atau Taiso seperti itu. Selanjutnya juga masih gerakannya. Oke, jadi banyak ya. Nanti kita latihan ya. Nah, itu diantaranya beberapa budaya kerja Jepang atau Nihon no Kaisha no Bunka, dalam bahasa Inggris Japanese Work Culture, seperti itu. Oke, tadi ada daftar referensinya. Saya hanya memaparkan gambaran umum saja. Saya cukupkan sampai di sini untuk materi yang pertama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC.ナルトじゃないよ。忍者パークでもないよ。はい、これは大阪城です。
大阪のシンボルです。はい、なので私は大阪から来ました。で、今はエッセイベアジアで日本語を教えています。はい、じゃあ次。じゃあ皆さんにまずはクイズをやります。はいはい、この数字は何でしょう？数字だけ、数字だけ。ストップ、ストップ、ストップね。はい、ストップ、ストップ、ストップ、ストップね。はい。この数字は何でしょう？誰か。じゃあイルファンさんどうぞ行ってマイクを。お名前は？アリュさん、アリアさん。はい、じゃあ何でしょう？あ、正解、正解、拍手、拍手。これはインドネシアにある日本の会社の数です。はい、たくさんありますね。はい、じゃあ次ね、で例えば皆さん知ってるトヨタ、ホンダ、スズキ、ヤマハ、全部日本の会社です。おーね、はい、じゃあ次で、この左サリロティ、右ポッキー、これも日本の会社の商品です。はい、じゃあ次。じゃあまたクイズです。はい、この数字は何でしょう？はい、わかる人。わかる人。お名前は？ミルソン。はい、じゃあ答えは、アンサーは？Saya belum tahu, Pak. Tidak menunjuk saya nih. Apaan? Gua nggak tahu, Pak. Kalau Watashi. Jumlah warga. はいね、これはインドネシアにいる日本人の数です。おめでとう、拍手。はい、じゃあ次、はい、ではここから
日本の会社の文化について話します。まずは服装ですけど、男の人はネクタイをします。で、女の人、ね、ピアスとかイヤリングはダメです。ね、で、綺麗な服を着て仕事をします。はい、で次。で、このようにネクタイがぐちゃぐちゃだったり、おひげ、これもダメです。なので皆さん気をつけてください。はい。じゃあ次。で、今度はお辞儀です。ね、はい、エリー先生が言ってくれたように会釈、敬礼、祭敬礼3つあります。はい、じゃあ次で、お辞儀のやり方です。まず1番目に相手を見ます。2で頭を下げます。で3で戻ります。なので1、2、3のステップです。じゃあちょっと皆さんで練習したいので立ってください。立ってください。はい、皆さん立ってください。はい、皆さんね、立ってください。立ってください。で、横、前、後ろ、ちょっとスペースね、ちょっとスペースを作ってください。ね、ちょっと広がってね、広がってください。OK ですか ？OK？はい、では私が1と言ったら前を見てください。2と言ったら頭を下げてください。3と言ったら戻ってください。なので1、2、3のステップです。はい、では行きますよ。スタートしますよ。1、2、3。あ、綺麗。すごいいいですね。もう一度ね、もう一度行きますよ。行きますよ。1、まだ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 。1で前を見るね。2で下げる。3で戻る。OK？ いきますよ。1、2、3。あ、皆さん綺麗です。では今度は挨拶をしながらお辞儀します。2で下げるときにおはようございます。
で3で戻ります。なんで2でおはようございます。OK？ OK ですか？はい、ではいきます。1、2、3。まだ早い。3で戻るね。3で戻る。もう一回いきますよ。1、2、3。ちょっと早いね。男の人早いよ。3で戻るね。3。OK。もう一度ラスト。1、2、3。OK。ありがとうございます。はい、では座ってください。なので、会社とか、ね、ビジネス、自己紹介の時に名刺交換をします。で、皆さんは名刺を持っていますか？ありますね。会社で働くときには名刺を作ってください。じゃあ次のスライドお願いしますね。で、次は体操です。ね、日本の会社や工場では朝に体操をします。で、インドネシアの体操と少し違います。なので、まずは日本の体操のビデオを見てもらいます。はい、じゃあビデオお願いします。OK？ はい。はい、じゃあどうぞ。音は、はい。皆さんおはようございます。体調はどうですか？朝ごはん食べましたか？今日もラジオ体操で体を動かして、一日無事故で頑張りましょう。皆さんよく見て覚えてください。後で練習しますので。Keluar ke dalam, luruskan siku, putar lebar-lebar. Tuh, wah, ya, tak. Tentangkan kaki, senam dada. Ayunkan lengan ke samping, Anda miring ke atas. Rentangkan dada. Tuh, wah, ya, tak. 5, 6, tekuk ke samping. Tekuk ke samping kiri, tekuk ke samping kanan. Dan sekeliling saat bekerja. Tekuk ke depan dan belakang. Tekuk 3 kali tangan di pinggang, hembuskan tubuh bagian atas ke belakang. Kembali. Perhatikan juga area di atas kepala di tempat kerja. Tutup, tuh, wah, ya, tak, man, selam lengan dan kaki. Rapatkan tangan dan kaki, ayo tutup dan renggangkan. Gerakan dengan semangat, jangan sampai cedera. Narik nafas dalam. 覚えた？覚えた？ Nafas dalam. じゃあこの後やるから、こうぐるぐる回りながらね、見ながら。Ayo ulangi.
は日本の体操です。 Tadi itu senam pagi Jepang ya. なので今から皆さんと一緒にやりたいと思うので、皆さん立ってください。また Kita akan melakukan praktek langsung ya. Kalau mau berdiri, kita senam pagi dulu. はい、立ってください。スタンドアップ、立ってください。立ってください。立ってください。立ってね。はい。 Ulang ke samping. 3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、今度は前です。1、2、3、後ろ、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、はい、左、右、左、右、5、6、7、8、左、右、左、右、5、6、7、8、1、上、肩、下、肩。今度は乾杯かな。あ、次ね、次のスライドお願いしますね。はい、で今度は、飲み会と言います。 Ini ada yang namanya memikai pesta minum. はいで日本の会社では会社が終わったらよく飲み会をします。 Kalau di dari perusahaan Jepang ya, ketika kita selesai bekerja, 皆さんビールやお酒を飲んだことがありますか？ kadang-kadang ada yang udah pernah minum bir atau alkohol itu. ダメですよ。ダメですよ。はい日本人は仕事の後によく飲みます。 Kalau orang Jepang setelah bekerja rata-rata minum bir. で飲み会の時に乾杯と言います。 Ketika selesai minum itu kita ngomong kanpai. ね、乾杯ね。これ皆さんね言葉覚えてください。 Kalimat apa kalau kalimat kanpai itu bisa kalian ingat-ingat. Siapa tahu kalian pernah pesta sama Jepang. じゃあちょっとやってみましょう乾杯を。 Ya, kita akan coba mempraktekkan. ねはい、私がせーのと言ったら乾杯ってやってください。 Beliau bilang, せーの。 kita bilang kanpai. ね、いきますよ。せーの。乾杯ね。はい。これは飲み会でよく使う言葉です。はい、じゃあ次いきましょうね。で、ちょっと悪いことで日本の会社はたくさん残業があります。 Itu ada sedikit hal yang tidak baik gitu ya, karena lembur yang berlebihan. 日本は残業がたくさんあります。 Di Jepang itu lemburnya banyak. はい1年にだいたい1800時間ぐらい残業があります。 Itu sampai 1.800 jam per tahunnya tuh kalau di Jepang. これはとても多い数です。 Sangat banyak itu kalau di Jepang itu. で仕事のせいで、死ぬ人もいます。 Gara-gara bekerja berlebihan, orang yang meninggal pun ada. 過労死という言葉もあります。なので、日本の会社の文化について紹介しました。 Ya, demikian budaya bekerja di Jepang. はい、なのでもし皆さんもっと勉強したいときはエッセイベアジアにぜひ来てください。 Jadi kalau teman-teman yang ingin lebih mendalami tentang Jepang, tradisi Jepang, budaya Jepang, silakan mampir bersama kami di STPIDIA. はい、今日はどうもありがとうございました。Demikian